Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Baik, bertemu lagi dengan Pak Ade dalam pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 4 SD. Penggunaan buku masih menggunakan buku PAI penerbit Erlangga. Anak-anak yang soleh dan soleha, pembahasan kali ini adalah masih menyambung pembahasan sebelumnya, yaitu tentang jujur. Ya, kita akan pelajari jujur lebih lanjut lagi, yaitu tema tentang jujur bagian 2. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, apa yang akan kita bahas kali ini? Yang kita akan bahas kali ini adalah makna perilaku jujur. Kejujuran merupakan kunci sukses dalam pergaulan. Ya, orang senang sekali bergaul dengan orang yang jujur, ya, tidak senang dengan orang yang berbohong. Tidak diragukan lagi bahwa semua orang menuntut adanya sifat jujur baik pada dirinya sendiri maupun pada orang lain. Ya, orang yang jujur itu apa adanya, meskipun kalimat yang diucapkan atau komentar yang disampaikan itu kadang tidak mengenakan hati, tapi yakin bahwa itu adalah kejujuran yang mengantarkan kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Siswa atau guru, seorang pemimpin atau bawahan, orang tua atau anak, dan semua orang di segala lapisan dimanapun mereka berada harus berperilaku jujur. Jika anggota masyarakat berkata dan berbuat jujur, maka masyarakat tersebut akan tentram dan aman, hubungan terjalin lancar tanpa curiga, dan terjadi kehidupan harmonis dan dinamis dalam masyarakat. Jadi kalau ingin hidupnya bahagia, aman, tentram, damai, kita harus berperilaku jujur, ya, dan berkata benar dan berbuat benar. Orang yang jujur lebih mudah berbuat kebenaran daripada orang yang berdusta. Susah sekali. Sedangkan dusta itu akan menimbulkan kebohongan-kebohongan yang lain. Satu kebohongan harus dijaga dengan kebohongan yang lain. Terus saling menjaga kebohongan. Nauzubillahi min dzalik. Anak-anak yang soleh dan soleha, selanjutnya, jujur menghantarkan ke surga. Nah, dalam sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an juga dijelaskan keutamaan sikap jujur dan membiasakan jujur. Ya, ialah pelakunya akan dimasukkan ke dalam surga kelak. Ya, dalam hadis disebutkan, "Alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan. Dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Wah, keren kan? Orang dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur, maka kehidupannya pasti akan terus-terusan jujur dan Allah akan memudahkan hidupnya untuk berlaku jujur. Ya, makanya biasakan berlaku jujur. Ya, insya Allah kita akan bisa melakukan kejujuran. Karena kejujuran itu adalah harga mati untuk hari ini. Kejujuran menunjukkan kepada kebaikan. Betul, orang yang melakukan kebaikan itu adalah orang yang jujur. Sedangkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang yang berdusta, biasanya kebaikannya tidak akan lama. Satu waktu akan terbongkar keburukannya. Ya, apa yang seharusnya. Ya, jadi orang yang tidak berbuat jujur atau berbohong pasti adalah orang yang buruk. Ya. Sedangkan orang yang jujur dimanapun, kapanpun pasti senang dengan orang yang jujur. Kemudian
Kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Orang yang terbiasa jujur maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang senantiasa berbuat jujur. Anak-anak yang soleh dan soleha, akibat berdusta. Masih dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dijelaskan tentang akibat dusta atau bohong. Wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Wa ma yazalu rajulu yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Ya, jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Imam Muslim. Nauzubillahi min dzalik ya. Makanya kalian kalau ada kalimat jujur, mulia, nyontek, hina, maka nyontek itu adalah berdusta. Nyontek itu adalah berbohong. Dibantu sama orang lain itu adalah berdusta. Ya, ditolongin sama orang lain padahal bukan waktunya tolong menolong adalah berdusta. Oleh karena itu, jujur yang mulia. Jujur itu berdasarkan usahanya masing-masing, ya. Tidak ada artinya bagi guru kalau nilainya bagus tapi itu adalah hasil usaha orang lain. Dibantu sama orang tuanya, dibantu sama kakaknya, dibantu sama temannya, padahal sejatinya dia tidak memiliki kemampuan untuk bisa mengerjakannya. Nah, ini adalah dusta di hadapan guru, dan ternyata dia dusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat, Allah Maha melihat. Guru mungkin tidak bisa melihat, orang lain mungkin tidak bisa memperhatikan, tetapi Allah Maha melihat dan Allah mencatat setiap perbuatan kita. Biasakan hidup jujur, insya Allah hidup kita akan mulia, dan jauhilah perbuatan bohong agar kita tidak masuk ke dalam neraka. Anak-anak yang soleh dan soleha, demikian untuk materi kali ini ya, tentang jujur bagian kedua ya. Tugas untuk hari ini adalah silakan dikerjakan. 1. Bagaimana antum mengetahui apakah seseorang itu sedang berkata jujur atau berbohong? Cari ya, bagaimana indikasi seseorang itu berkata jujur atau berbohong. 2. Bagaimana sikap antum jika ada temanmu yang suka berbohong? Ya, kumpulkan jawabannya di grup pengumpul tugas. Ya, insya Allah ditunggu jawabannya oleh Pak Ade. Anak-anak yang soleh dan soleha, demikian materi kali ini. Mudah-mudahan ya mau menambah wawasan dan menguatkan pemahaman kita tentang konsep jujur. Terima kasih atas perhatiannya, anak-anak yang soleh soleha. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.